Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, tertulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Asini rohama dihamu doho dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Paulus memulai dengan kata kasih karunia. Kasih karunia adalah ini pemberian dari Allah, dan hanya dari Allah kita bisa menerima ini. Allah memberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus karunia keselamatan. Yang dahulu kita telah mati, memang manusia pertama itu tidak langsung mati secara fisik, secara tubuh, tetapi keterpisahan mereka dengan Tuhan disebut sebagai suatu kematian. Dan itu bisa kita pahami dengan dimensi iman kita bahwa dulu kondisi kita benar-benar sangat parah. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita terhubung dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam dimensi iman, tidak boleh seorang pun mengatakan dia terbebas dari pelanggaran tersebut. Dalam kondisi pelanggaran kita yang dulu itu, disitulah kita dibebaskan dan diselamatkan, dipulihkan kembali, dipindahkan dari kegelapan menuju terang Yesus Kristus. Bagi mereka yang tidak percaya dan menolak percaya, tidak akan mengerti tentang konsep keselamatan. Tapi bagi kita orang yang percaya, konsep keselamatan kita jelas di dalam firman Tuhan ini adalah oleh karena kasih karunia dari Allah Bapa. Kasih karunia itu sama sekali tidak layak untuk kita terima karena dosa-dosa kita. Tapi Allah memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Kasih karunia itu bukan karena usahamu. Kasih karunia itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu. Tapi itu adalah mutlak pemberian Allah bagi semua orang yang mau percaya dan menerima itu. Allah menjadikan kita anak-anaknya dan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini juga mau mengatakan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, lanjutan dari kasih karunia adalah tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan terletak pada apapun juga yang kita temukan dalam dunia ini. Tapi damai sejahtera itu mutlak dimiliki oleh mereka yang telah menerima dari Bapa. Karena dialah yang memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita bukan berarti tidak adanya perang. Bukan berarti bebas tanpa ada persoalan. Tidak adanya masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah Bapa hendak mengatakan bagi kita bahwa damai dari Allah Bapa senantiasa menghasilkan kebaikan dan kerukunan bagi hidup manusia. Ini yang harus kita terima dalam hidup kita. Kita harus benar-benar menyadari bahwa damai yang dari Allah Bapa itu yang senantiasa menyertai kita. Damai yang dari Allah Bapa itu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kita ketika kita menghadapi situasi, kondisi kehidupan kita yang begitu rumit dan sulit.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagi siapa yang percaya dan mau selamat, terimalah kasih karunia Allah. Bagi siapa yang mau hidup dalam sukacita, hidup di dalam kerukunan dalam hidupnya, teruslah mencari hidup dalam damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan, dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus ini menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Allah adalah sumber kasih, Allah adalah sumber damai, itulah yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kembali kami menikmati ini. Kembali kami memulai setiap kegiatan kami. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Ketika kami akan melangkah, melanjutkan perjalanan kami, melanjutkan segala aktivitas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu, itulah yang akan menyertai kehidupan kami. Kami sudah memperoleh keselamatan dari Engkau. Lewat dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, yang membuat hubungan kami tidak damai dengan Allah. Tapi lewat anakmu Yesus Kristus, itulah yang memperdamaikan kami dengan Engkau. Dan biarlah kiranya kasih karunia itu yang senantiasa menaungi hidup kami. Keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Damai sejahtera yang senantiasa menaungi hidup kami. Ketika kami menghadapi segala tantangan pergumulan hidup ini, persoalan yang rumit, lewat damai sejahtera yang menyertai kami, itulah yang menerangi pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi itu dengan hati yang penuh damai. Bapa di sorga, biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang akan melanjutkan setiap aktivitas mereka. Dan biarlah kiranya tangan Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Berikan kepada kami kesehatan, berikan sukacita yang melimpah. Apabila ada jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Apabila ada yang sedang berduka cita, Tuhan yang menghibur hati mereka. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.